Shalom. Dalam Matius 7 ayat 11 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, yang akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di sini Yesus membandingkan Bapa di sorga dengan Bapa yang di muka bumi. Walaupun kita di muka bumi ini sebagai Bapa sayang kepada anak-anak kita, dibandingkan dengan kasih sayang Allah kepada kita, kepada anak-anaknya, maka dianggap kebaikan kita itu masih jahat dibanding dengan kebaikan Allah. Dan kita yang jahat ini aja tahu berbuat baik kepada anak-anak kita, apalagi Bapa yang di sorga. Dan dikatakan di sana, kalau kita meminta kepadanya, maka Ia akan memberikan yang baik kepada kita. Yesus memberikan ilustrasi tentang anak yang hilang. Anak yang hilang itu tidak lagi berani meminta. Dia merasa sudah berdosa, dia merasa sudah gagal, dia sudah merasa tidak layak. Waktu dia kembali ke rumah Bapa itu penuh dengan ketakutan. Dan permintaannya pun mengurangi standar dari anak. Dia minta posisi berubah. Itu permintaan yang sangat rendah sebenarnya. Karena merasa tidak layak, dia bilang, ubah aja posisiku dari anak menjadi budak. Karena dia merasa tidak layak lagi. Dan sebagai budak, dia hanya minta makan. Kita juga melihat keberadaan kita. Kita kadang-kadang meminta bukan posisi anak. Kita juga mengambil posisi, udahlah Tuhan, yang penting makan saja cukuplah. Yang penting nanti ke sorga Tuhan. Di bumi ini ya udahlah, menderita-menderitalah, yang penting ke sorga. Nanti aku masuk sorga kalau mati. Saudara, kita lihat apa yang dibuat Bapa itu. Bapa itu yang pertama tidak mendengarkan doa yang bukan standar anak. Dia tidak bisa dengar. Dan dia tidak jawab doa itu. Kita tidak bisa pura-pura menjadi budak kepada Tuhan. Kita anaknya, kita ahli warisnya. Dan sebagai Bapa, waktu anak itu kembali, dia tidak tanya, udah berapa kau habiskan uang itu. Dia tidak tanya motivasinya, dia tidak tanya apapun. Dia peluk anak itu. Dan dia cium. Dan sebagai Bapa, dia harus memberikan warisan kepada anaknya. Diberikan rumah, diberikan jubah, diberikan makanan, bahkan diberikan power, yaitu cincin bicara soal kuasa. Kenapa diberikan? Karena posisinya tak pernah berubah. Hari ini, posisi kita sebagai anak itu permanen. Sebagai anak, mintalah warisan itu. Karena warisan itu adalah bagian anak. Dan dari mana kita dapat warisan itu? Apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib sebagai Bapa kita, maka semua itu menjadi warisan kita. Sembuh itu warisan kita. Penuh sukacita itu warisan kita. Sehat segar itu warisan kita. Diberkati itu warisan kita. Karena Yesus sudah menjadi kutu. Karena segala sesuatu dia sudah tanggung buat kita. Hari ini, sebagai anak, mintalah kepada Bapa itu. Maka dikatakan tadi, kalau kita minta kepada Bapa, dia memberikan yang baik kepada kita. Jangan lagi lihat siapa diri kita, tapi lihat siapa Bapa kita. Bapa kita adalah Bapa yang sangat baik, yang mengerti tentang kita, yang tahu tentang kita sebelum dunia ada. Dan dia juga tahu kita nanti matinya bagaimana. Dia mengenal kita, dia tidak kaget apapun yang kita kerjakan. Sebagaimana anak yang hilang itu, Bapa itu tidak kaget. Dia peluk. Dan dia memberikan haknya sebagai anak. Hak kita sebagai anak adalah menerima warisan yang Allah sudah berikan kepada kita sebagai anak. Terpuji nama Tuhan.